akan kita lakukan, J. Bagaimana untuk mengurangi problem bahasa sama ini dua ini bareng ini antara Turnitin, plagiarism sama Grammarly. Itu selalu tabrakan terus. Kalau kita disikat sama Turnitin terus masih plagiarismenya tinggi, itu berarti kita harus paraphrasing. Di mesinnya paraphrase, gitu. Nah, satu yang tadi untuk ngecek itunya bisa Turnitin, bisa Authenticate, bisa banyak lagi. Tapi saya pakai yang gratisan aja dulu. Tadi kebetulan kita itu berlanggannya harus minta ke fakultas sama universitas. Terus nanti dikasih kode. Nah, ternyata berlakunya tadi itu baru mau tak coba. Udah habis 2 hari yang lalu pas jalan, harus minta lagi. Jadi udah. Saya juga kebetulan nggak pakai duplicate checker, nggak pakai Turnitin. Kalau kecuali jurnalnya minta Turnitin. Ya. Jadi saya pakai duplicate checker yang gratis. Nah, Bapak Ibu sekalian sekarang bisa buka duplicate checker, tapi saya sebelum itu saya nunjukin dulu nulis tuh baiknya gimana. Bentar, ini tak share-kan dulu. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Oke. Sebelum diturnitin sebaiknya di grammar dulu. Jadi bahasa Inggrisnya itu main dulu, kalimatnya harus benar, subjeknya, preposition harus benar dulu. Jadi jangan turnitin dulu. Trik pertama. Bahkan sebelumnya kalau bahasa Indonesia harus di grammar Google Translate dulu. Nah, kita ini belum karena belum ada yang bisa demo, mungkin nanti saya ini dulu aja. Saya tak mulai artikel yang sudah bahasa Inggris nih. Ini mulai dari pengalaman saya nih. Nah, ini punya saya nih. Saya ngirim ke jurnal, kemudian dia ini minta minimum 80%. Beberapa jurnal 90% loh ya. Mintanya, Grammarly-nya. Jadi jurnal internasional, seminar internasional dalam negeri, itu biar enak hidupnya dia, nggak usah ngecek bahasa Inggris itu, dia minta langsung, tolong dicek pakai Grammarly dulu, harus di atas 80%. Gitu. Nah ini mengurangi beban. Jadi teman-teman di Universitas IFET sekarang bisa berani itu ngajukan seminar internasional di IFET. Dan proceedingnya nanti bahasa Inggris. Gitu berani sekarang karena sudah ada software yang bisa untuk ngeran itu gratis lagi. Namanya Grammarly. Nah ini contoh punya saya nih. Grammarly itu tujuannya sebenarnya untuk melihat apa sih Grammarly itu. Ini grammar, spelling, titik koma, jarak itu dihitung tuh sama Grammarly itu. Jadi cukup terbantu kita. Kalau pas nulis pertama itu biarin aja salah-salah ya. Habis itu nanti dia akan ngasih tahu. Oke. Kemudian checking kalimat aktif dan pasif. Kata yang tidak dikenal. Ini terutama yang bahasa Latin ya. Bahasa Latin misalnya nama tanaman itu saya ketemu banyak yang tidak dikenal. Terus nama desa. Ya itu sama dia disalahin juga gitu. Terus nah ini teknik standar merevisi kesalahan ini memang butuh waktu, pikiran dan tenaga. Bolak-balik gitu. Nah, background kemampuan bahasa Inggris ini sangat membantu untuk Grammarly. Terus tools yang digunakan itu memang Microsoft Word. Microsoft Word itu kalau Bapak Ibu sekalian sudah ada install Grammarly di dalam Word, itu langsung bisa di-set dipakai. Itu juga membantu banyak banget. Kemudian kata lain, Bapak Ibu sekalian ngetik aja sinonim itu langsung keluar, atau dictionary itu berarti artinya. Saya sering pakai sinonim. Terus kalau bingung lagi, Google Translate lagi, kemudian baru Grammarly. Nah ini contoh hasil punya saya ini. Skor pertama itu 84. Udah lolos kan? Tapi Turnitinnya nggak lolos. Saya ubah-ubah, Grammarly-nya tambah jelek gitu, 71. Terus
Saya waktu itu juga nggak sadar gitu. Ternyata akibat dari ngerubah-ngerubah Grammarly, Turnitin biar paraphrasing-nya lolos gitu, itu ternyata grammarnya anjlok gitu. Nanti harus diulang lagi nih, harus di ini lagi, word synonym dictionary gitu. Kemudian ini udah bahasa Inggris loh ya, bukan bahasa Indonesia. Ini yang saya omongkan artikel saya udah bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman yang masih bahasa Indonesia jangan khawatir, ada caranya juga. Ini langkah kedua setelah ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, kemudian saya ubah lagi pakai Grammarly, diudak-udak lagi itu jadi 97. Jadi kalau lihat kesalahannya memang masuk akal nih. Writing issues-nya itu 166 gitu ya. Terus saya turnitin, ketemu naik, saya betulin ternyata grammarnya tambah jelek. Ketemunya 202 tambah jelek. Terus begitu tak betulin lagi pakai grammarnya, turnitinnya udah lolos nih. Jadi 97. Wah, ini gratis loh ini. Jadi angka ini udah menunjukkan bahwa nomor 1 draft awal, nomor 2 kena turnitin tak edit terus grammarnya rusak, terus tak edit lagi, lolos, sudah lolos, turnitinnya, grammarnya jadi 97. Nah ini kan kebetulan jurnal proceeding itu minta minimum 80%. Oke. Nah ini contoh tadi, salahnya itu di mana? Gitu. Pakai Grammarly, tapi Grammarly yang upload file. Itu langsung ketemu ini. Ini bagian introduction aja ini tak copy punya saya nih. Yang 84, 71, 97 tadi. Gitu. Itu pun masih disarankan untuk dirubah, tapi nggak harus. Nah, ini langsung ketemu angka-angka ada 21, 22, 24. Ini kalau kita sharing sama teman-teman, sama grup teamwork, grup peneliti, diskusinya enak itu. Ini kan berarti nomor 19, 20 ini bisa digabung atau ada kesalahan apa gitu. 19, 20, 22. Jadi di sini tak ubah ya. Di sini tak ubah beberapa. Atau saya biarkan kalau saya udah puas, itu mengurangi. Gitu. Yang ini yang paling parah nomor 2 ini salahnya tambah banyak gitu. Kayak gini kan will effects. Nah, ini S-nya harus hilang atau nanti terus dibetulin nanti. Terus ini semua yang merah-merah ini langsung bisa dihapus atau direvisi menjadi ini. Gitu. Menjadi yang nomor 3 ini. Ini contoh nyata yang saya potongkan bagian di introduction saja. Paper ya. Kita kan ngomongkan ini bukan proposal ini, paper. Paper yang akan kita submit ke proceeding apa jurnal. Oke, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan untuk yang ini dulu, 1, 2 ini karena ini juga apa? Bapak Ibu sekalian akan ngalamin ini mungkin tidak 3 kali, mungkin 4 kali atau mungkin 2 kali. Untuk merubah itu. Feeling saya minimum 3 kali, karena nomor 2 ini ada peran bukan grammar aja ini. Ini W84 turun jadi 71. Ini kan 84 itu udah lulus ini. Sebetulnya. Turnitinnya nggak lulus. Kalau turnitinnya nggak lulus kan berarti harus di paraphrasing. Paraphrasing itu berarti nambah kata, ngerubah kata, cari sinonim, cari kalimat pasif aktif dirubah, grammarnya jeblok. Jadi turnitinnya lolos tapi tambah jeblok ininya bahasa Inggrisnya. Terus saya ubah lagi pakai Grammarly, salahnya mana. Terus ketemu ini 97, jadi luar biasa nih, 2 kali proses. 2 kali ini berarti. 1 kali ini 84, sekali submission, itu udah pakai Grammarly ya, Grammarly ngetik. Nanti kalau di Word, saya tunjukin Word saya sudah ada Grammarly-nya. Terus 84 ini kena Turnitin turun, ini nggak tahu aku tak perbaiki jadi 97. Ini saya deklarasi, saya menggunakan Grammarly, bukan yang lain. Saya merasa ini cukup membantu gitu. Jadi 2 ya. Bahasa Inggrisnya sama plagiarismenya.
Nah, ini masih bahasa Inggrisnya. Nah, Grammarly kalau belum punya bisa download gitu. Ini Grammarly Free Online Writing Assistant. Simbolnya G ini ya. Ada G hijau, tulisannya putih. Nah, ini contoh Grammarly yang saya dapatkan, ada beberapa nama yang kamusnya dia nggak punya. Gitu. Jadi di sini malah Malabathrium extract. Gitu. Dia ini menyarankan gitu, mau dirubah jadi apa. Gitu. Kalau ini sebenarnya nggak salah, tetapi ada titik di sini. Titik di sini. Nah, untuk Grammarly sebaiknya Bapak Ibu sekalian jangan satu-satu gini karena apa? Satu-satu ini kalau yang bahasa Latin nanti rusak. Udah tak miring-miringkan gitu dirusak kalau satu persatu. Downloadnya lagi hasil itunya rusak. Jadi pakai aja upload sama download di Grammarly-nya. Oke. Terus di sini ada komentarnya ini. Ada komentarnya. Nah, ini tips saya untuk mengurangi. Yang pertama adalah tergantung editornya. Punya saya tadi diminta 80%. Ya, terus bisa ada yang 90%. Barusan ada jurnal yang minta 90% di Grammarly. Nah, ini yang cilaka itu kalau dia nyebut software yang ini yang berbayar yang bukan Grammarly gitu. Tapi so far kayaknya Grammarly itu laris manis itu. Kemudian upload filenya ke Grammarly ada batasnya maksimal 4 MB. Kemudian lihat hasil isunya. Kemudian tetap bekerja di Grammarly, bersihkan errornya semua. Lakukan berulang-ulang sampai lebih dari 90%. Nah, kalau sudah di atas 90% maka sudah oke. Punya saya tadi 97 ya. Jadi 2 kali revisi, 2 kali itu langsung ketemu itu. Nah, nanti di download filenya, nanti ada buktinya. Gitu. Nah, kalau mau premium, di Shopee itu ada harganya 20.000 untuk penggunaan 1 tahun. Sepertinya share user account itu. Jadi bukan kita beli Grammarly, tapi kita sharing gitu. Nah, ini sama pertanyaan beberapa ini. Kalau beberapa kali saya share sama teman-teman gitu ya, dengan universitas lain juga. Ini biasanya ada pertanyaan sama jawaban ini. Sebelum Bapak Ibu sekalian bertanya, ini yang paling sering nih. Haruskah institusi membeli? Ini yang sering terus. Wah, kami nggak bisa karena kampus kami belum punya. Ini kalau ada Pak Rektor atau Kepala LPPM ini sering nganu nih disinggung. Oh, kampus nggak beli, oh kami sayang nggak lolos terus, nggak publikasi. Nah, itu sebenarnya tergantung kebutuhan institusi gitu kan. Tempat saya yang sudah beli pun, yang pakai itu juga sedikit gitu. Dan bayarnya mungkin mahal, yang pakai sedikit. Jadi daripada begitu, sharing aja gitu. Sehingga kalau enggak ya tadi beli lewat Shopee tadi itu sebenarnya sharing account aja tuh. Oke. Nah, ini pertanyaannya yang saya alami itu, terutama teman-teman dari biologi yang nyebut nama Latin pohon pisang apa, nama Latin ikan ini apa gitu ya. Rusak enggak dokumennya gitu. Tidak asal digunakan upload sama download file. Termasuk citasi dan bibliografi juga tidak akan rusak. Kalau pakai Mendeley gitu ya, itu enggak rusak. Kalau copy paste pasti rusak. Malah pasti rusak. Ini pengalaman kami, terutama yang huruf miring-miring ya, italik. Itu menjadi normal semua. Dan itu bikin capek itu karena kalau bidang biologi itu luar biasa itu. Menyebut spesies mesti nama latinnya disebut kan. Sehingga final draft itu sangat disarankan untuk di-print dan dibaca ulang dengan cermat. Sering kita double paste, jadi ngopi paste gitu.
Saya pernah tanpa sengaja tak edit, copy, paste. Jadi satu paragraf itu persis. Nah itu bikin malu kita ini, nggak teliti ya. Setiap penambahan citasi harus dicek ulang grammarnya. Jadi kalau kita nambah di Mendeley sambil proses itu kok ketemu paper baru terus pengen dimasukkan, nah itu hati-hati tetap harus dicek grammarnya lagi. Itu pengalaman kami. Oke, ini contoh di Shopee kalau Bapak Ibu sekalian mau beli, ini pakai ini. Turnitin juga bisa beli. Saya belum pernah beli ini, tapi ada dulu peserta pelatihan kayak gini langsung beli, yang beli 15.000 sama 12.000. Aman-aman saja juga gitu. Di monggo aja. Nah, ini dari sisi apa? Grammarly. Nah, sekarang ada nggak Bapak Ibu sekalian yang punya nyoba dengan Grammarly? Kalau enggak, kita mulai dari Grammarly atau dari Turnitin, sama saja ini sebetulnya. Nah, kami pakai DupliChecker ini. Namanya DupliChecker. Ini, Bapak Ibu sekalian bisa cek www.duplichecker.com. Itu langsung bisa. Ada yang bisa mau share sekarang, Bapak Ibu sekalian? Pak, ternyata punya saya yang Grammarly-nya sudah saya hilangkan. Ini baru mau download, tapi saya mau nyoba yang DupliChecker bagaimana, Pak? Boleh. Sama Oke. saja. Ya. Oke, kalau Jadi, ini saya kebetulan ada yang sudah bahasa Inggris. kalau DupliChecker itu online. Online. Oke, Nggak baik. usah Mohon di-download. diarahkan, Pak. Monggo, share screen tidak coba. usah download. Baik. Soalnya ya, Pak. Aku iso maca, Neng. Soalnya ini, Pak. Mainnya berapa? Terus. Oke, sekarang Ibu buka DupliChecker. DupliChecker. Baik. DupliChecker-nya Udah kebuka belum? Saya share screen-nya dulu. Oke. Ibu nganu share screen-nya screen betulan, Bu, jangan share file. Itu juga bisa. Ini ya, Pak. Coba. Sebentar. Share screen untuk semua ya, Pak. Sebentar, ada, Pak. Yang screen. Share screen tapi screen, betul. Ya. Oke, kayaknya benar nih. Oke, DupliChecker-nya udah ada belum? Itu Ibu Grammarly-nya udah ada itu Grammarly di komputer Ibu? Mana, Pak? Ada huruf G itu. Nah, sekarang Ibu ketik DupliChecker. Ya, ini DupliChecker, betul gini. Klik G. Nah, itu Oh, ini ya, Pak, di sini Grammarly. G udah ada berarti aman. Tapi nggak apa-apa nanti yang pakai online juga nggak apa. Terus udah diklik aja di situ, Bu. Klik aja. Ini DupliChecker. Ini, Pak. Oke. Nah, file Ibu di-upload. Nah, itu. Ini. Pilih file. Itu di DupliChecker tadi. Di DupliChecker. Balik lagi DupliChecker ya, itu pilih file. Oke. Filenya tadi mana? Ini, Pak. Bentar. Masih muter. Muter. Nggak mau pakai Celsius. Bingung dia. Biasanya tinggal di drag itu enggak. Ini ternyata dia enggak mau di drag. Oke. Baik. Sebentar. Saya cari. Coba buka DupliChecker lagi, Bu. Itu filenya harus PDF atau apa itu? Lupa tadi saya ngecek. Ini, Pak. Teks. Nah, itu. PDF. Oh, bisa. DOC, Pak. DOCX bisa. Bisa. Oke, berarti aman. Pilih file. Tadi udah berhasil belum tadi, Bu? Filenya tadi sudah saya buka sebenarnya. Tapi nggak mau di drag, Pak. Oke, kemungkinan dia nggak mau, kalau dia hidup, dia harus dimatikan dulu, ditutup dulu, Bu. Oh, baik. Ya, coba ditutup dulu. Yang ini ditutup dulu. Tapi Ibu ingat nama filenya, Nje? Ingat, Pak. Bentar, saya buka dulu. Ini open, ada di D. Kalau bingung, biasanya saya ketik di sini, Pak. Bentar. Lemot ini.
Coba. Jurnal. Ini jurnalnya kan Ibu banyak, itu foldernya dibetulin aja Bu. Folder jurnal. Ini Pak. Terus jurnalnya masuk sub Yang folder mana gitu. itu? Mana Ya gitu? Pak, ini masih berantakan Pak. Belum merapikan jurnal kelihatannya perlu dengan hati tenang dan tentram Pak. Ini Makara. Belum. Bentar, mungkin yang ada ini kalau ini belum bahasa Inggris kelihatannya. Ya, kalau Nah, bukan ini. bahasa Inggris kayaknya Ini Pak, yang bahasa Inggris Pak, sudah Pak. G, coba klik Coba ini G. G. Atau yang ini ya. Coba. Ini open. Open. Belum keluar ya Pak? Bentar Bu, masih jalan atau enggak? Tidak ada tanda-tanda kehidupan itu? Coba turun Ibu. Turun ada perintah apa Oh lagi? ini. Lah itu periksa plagiarisme itu. Oh ini. I'm not robot. I'm not robot. Klik dulu. Nggak mau diklik Pak. Tidak ada. Oh ini katanya tidak Oh ada lah file Ibu belum dipilih. dipilih kok. Tadi kok sudah. Ini bunyi tung-tung terus tuh Pak. Nggak tahu saya. Jangan-jangan jaringan punya Ibu pas lelet gitu. Iya. Karena duplicate checker ini atau Tonitan itu seru Bu, karena dia harus butuh online mengkoleksi informasi seluruh dunia loh. Iya. Ini bunyi tung-tung setiap saya klik di sini tung-tung. Dipilih file. Coba saya undo dulu coba. Tung. Ngambek Atau Pak. file Ibu tadi udah ditutup toh? Udah ya? Sudah. Tidak ada yang terbuka filenya. Coba di I'm Robot itu bukan coba. Coba naik ke atas dulu Bu, jangan-jangan ada perintah yang salah itu. Nggak mau Pak, ngambek ini. Tutup dulu aja, plagiarism duplicate checkernya tutup aja dulu. Tutup, Kelihatannya buka lagi. ini apa satu di laptop saya yang ngambek Pak. Sebentar Pak, mungkin teman yang lain dulu. Ini saya matikan dulu laptopnya. Oke, Nji. Coba yang lain siapa yang bisa share? Saya sedang mencoba sendiri, Pak. Oke, di-share aja Bu, coba Bu. Kok saya nggak pede ya? Saya coba tapi ya. Loh, Ini yang kemarin Hatai. Bu Maria, aib saya udah tak tunjukkan ke seluruh dunia tadi, sekarang Bu Maria gantian dong. Lah masalahnya aib saya tuh terlalu banyak, Pak. Orang satu veteran sudah tahu. Saya coba yang kemarin Hatai ya, Pak ya. Bentar. Mudah-mudahan. Duplicate checker. Iya, ini tadi sudah sampai di sini, Pak. Ya, Ibu coba Nah, share. ini sudah. Ibu share screen aja. Share Sudah, screen. Pak. Oke, nah. Terus udah pilih file toh? Sudah, ini sudah diunggah. Sudah diunggah tuh, coba ke bawah. Coba ke bawah terus. Coba. Nah, itu I'm not robot. Klik. Oke, sabar Bu. Nanti dulu. Siapa? Oke, terus sekarang periksa plagiarism. Ini ya Pak ya? Bukan kiri. Nah, ya. Kalau grammarnya jangan pakai ini Bu, nggak powerful dia. Siapa? Oke, tunggu. Sekarang, ini lagi periksa nih. Sabar. Tutup dulu aja. Suka ada iklan kok Pak, memang Pak. Suruh bayar. Oke. Nah itu kan baru, baru. Ya, running. mulai baru sedikit ini merah-merah, hitam. Karena dia bayangin nih plagiarisme ini ngecek seluruh dunia ini. Jadi kalau lama itu ya memang internetnya lama, bukan komputernya. Begitu ya Pak. Oke, makanya ngecek ini jangan terlalu sering juga, bikin males tahu. Tinggal makan dulu aja kalau gini nih. Iya, ya maaf tadi saya tutup, saya makan dulu Bapak. Saya biasanya begitu juga nih ya. ngopi-ngopi dulu karena memang lama. Ini gabungan antara kualitas komputer kita, laptop kita sama jaringan. Oh begitu ya Pak, karena ini memang seluruhnya Pak. Jadi dari abstrak sampai daftar pustaka. Nanti terus Ibu nanti download, terus dibuka downloadnya itu lah, baru itu warna-warninya semakin berwarna-warni semakin jelek pokoknya. Wah, sudah harapan. Ya ini punya Bu Dwi Asih aja udah ketakutan aibnya ketahuan Bu.
Jadi nggak berani share ini, Bu Dwi Asih. Betul, Pak, betul. Terlalu banyak aibnya. Bu, tadi itu ini aja iseng kok, Bu. Kan ada 2 file, judulnya sama. Tapi ya sudah dicoba yang ini dulu. Coba. Turun lagi udah selesai belum, Bu? Bukan filenya, Bu. Apa sistemnya itu? Oh, baik. Duplicate checkernya coba. Udah sampai belum? Kok tidak ada file? Oh, sudah itu, Pak. Belum. Mana ya, Pak? Mana? Kok enggak balik ya, Pak? Oh, ini. Bentar. Ini kok balik tuh, Pak? Coba Saya diklik ulang ya, Pak. lagi. Nah, Ibu mungkin tadi salah sentuh. Oh, Periksa. gitu. Ya. Kayak gini memang kita biarkan aja dulu, Bu. Nanti malah salah nyentuh lagi. Lah ini soalnya minta ini, Pak. Dia minta Bentar, ini kan 1000 words toh. ya. Punya Ibu berapa words? Nah, itu saya belum tahu itu, Pak. Coba tadi ada kata-kata jumlah kata-katanya, Bu. Coba. Ditutup itu, iklannya tutup coba. Total kata Ibu berapa coba? 3.854, Pak. Oke. Wah, ini nakal Harus ini. update ke Pro ini, Pak. Ya, dulu saya itu bisa itu, Bu. Jadi sekarang nakal ini, pengen jual dia. Iya, Pak. Ini nggak bisa, Pak. Ya, dipotong sepertiga aja, Bu, filenya. Jadi Ibu dipotong, dihitung 1000 kan? Ya. Nanti Ibu nyerahkan 900. Coba tutup aja dulu ini. Ibu Saya izin ya, Pak. Saya izin tutup dulu ya. Mungkin Ibu. bisa dilanjutkan yang lain dulu. Ini, Pak. Bagian yang ini dulu apa coba? Paling sering itu bagian introduction. Abstrak nggak usah. Ya. Yang berarti yang dipotong abstrak ya, Pak. Saya perbaiki dulu sebentar, Bapak. Mohon berkenan. Bu Maria kan punya satu file utuh. Ya. Nah, terus sekarang itu save as introduction, save as materi metode, save as discussion gitu loh. Siap, Bapak. Ya, siap, Bapak. Referensinya nggak usah di-run, Bu. Oh iya, Pak. Daftar pustakanya nggak usah. Siap. Oke, siapa lagi yang punya? Atau yang punya bahasa Indonesia kita translate dulu. Sama saja prosesnya, tapi pakai Google Translate. Itu juga dibatasi lebih sedikit lagi kalau nggak salah. 500 kata kalau nggak salah. Pokoknya kalau pengen yang murah, meriah itu ya harus, yang cepat itu mesti harus bayar ternyata. Dulu satu file bisa itu. Punya saya itu demonya enak banget itu. Oke, siapa yang bisa mau share? Monggo Bu Yani atau Bu Maimunah yang kemarin masih mau dicoba Bu Mai artikelnya. Yang aktif-aktif bae, Mbak. Iya, berarti Bu Yani. Aku kan suwira aktif. Kalau nggak ada saya share ini ya, apa hasil turnitin saya. Yang kelihatan kayak apa, Ya. Oke. Bentar, saya tak share. Grammarly dulu, sorry. Hasil Grammarly. Oke, ini Bapak sekalian. Jadi yang ditulis di report kita itu ini gratis loh, ini Grammarly gratis loh ini. Yang tadi nggak bisa itu dulu bisa loh. Ini nama istri saya karena yang ditulis biasanya nomor 1. Jadi gantian. Nah ini terus metriknya ketahuan ini. Yang tadi 84 tadi. Terus ini Grammarly ya. Terus ketahuan yang salah yang mana. Nanti hasilnya kalau di Grammarly itu seperti ini. Ada coretan-coretan gini yang menunjukkan yang paling banyak salah itu apa. Ini bagus untuk report kita sebetulnya. Ya, ini masih November 2020 kemarin, masih belum lama. Ini gratis ini, makanya tadi saya langsung run. Loh kok ada 1000 kata ini ngawur nih, sekarang suruh beli.
Oke, hasilnya Dua. seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Apa ini dianggap salah grammarnya? Nah, harus dibetulin gitu. Terus ini yang kesalahannya seperti ini. Hasilnya tadi yang punya Bu Maria tadi kalau di run betul kurang lebih kayak gini. Nanti tak tunjukin yang Turnitin, tapi ini Grammarly-nya. Jadi banyak sekali dan kita ini bisa milih di sini apa Inggris apa Inggris Amerika. Itu sering juga ganggu. Oke. Ini artikel udah lengkap tuh di run pakai itu. Jadi walaupun kita udah merasa bahasa Inggrisnya bagus pun tetap aja problemnya ada. Ya kalau orang Indonesia kan kita ini sering keliru di sini. Ini sering keliru tuh kita harus paraphrasing. Nah sekarang ada mesin paraphrasing, tapi paraphrasingnya jangan dulu, nanti kebanyakan ini. Karena ada Grammarly, ada duplicate checker atau Turnitin atau authenticate. Kalau problemnya di Turnitin berarti harus paraphrasing. Paraphrasing itu satu session sendiri aja nanti. Oke, ini contoh hasil dari Grammarly. Oke, ini saya stop share. Paling tidak udah kelihatan tadi yang punya Bu Maria itu kalau di run kayak punya saya itu tadi harusnya kayak gitu jadinya. Saya nyoba boleh Pak? Monggo. Tapi ini sudah saya potong Pak. Ini file Word-nya hanya di introduction-nya aja. Coba. Biar muat. Oke. Itu Grammarly-nya loh, nggih. Baru Oh, dicek Grammarly? Belum Turnitin-nya, belum duplicate checker. Ini saya baru mencoba yang duplicate checker. Tapi Oke, baru nggak apa, duplicate checker langsung coba, Bu. Ya, oke. Boleh saya share screen, Pak? Nggih. Share screen. Oh, saya belum diizinkan. Oke. Kalau belum berarti boleh ini itu yang komandannya itu. Sudah Ibu. Oke, baik. Oh ya, saya gunakan yang screen aja caranya. Nah, Oke. ini sudah kelihatan. Nah, Baru ini mau. sudah saya upload yang bagian ini saja, bagian. Belum, Bu Dia, belum. Belum kelihatan? Oke, Nah, sekarang sudah. kelihatan. Oh, sudah terlanjur tak matikan. Bentar. Sudah kelihatan, Bu, tadi, Bu? Sudah Iya. ini. Ulangi, Pak. Tadi saya pikir Bu Nah, Yani oke. ngintikan. Nah, Udah diunggah Sudah. ini. Sudah, Pak, sudah masuk ini. Nah, terus ke bawah coba, Ibu. Ini ke bawah. Ini I'm not robot, ya, check plagiarism. plagiarism. Nah, jalan nggak ini? Ya, jalan, Pak. Nah, ini jalan. baru ada. Tadi mungkin terlalu besar, Pak, yang tadi. Kalau yang Iya, ini iya. saya ambil hanya introduction. Coba. Ini baru memindai. Menurut saya ini powerful kok daripada nunggu-nunggu institusi beli Turnitin atau Authenticate ya toh. Ya. Nanti kalau nggak saling nyalain terus itu. Begitu dibeliin nggak ada yang pakai. Ya. Kalau belum ada yang pakai pada nagih gimana nih? Nggak selesai ributnya. Ya. Memindainya lama ya, Pak ya? Nah, seluruh dunia, Bu. Oh, ini saya pasti nanti plagiarismnya 100% ini, Pak. Kok tahu, belum tahu Nah, ini hasilnya. sudah dimuat kemarin. Bu Dia ini sok tahu ini. Kita lihat dulu hasilnya coba, nggih. Ya, Pak. Ya, habis Budia saya mencoba ya Pak, sudah saya potong sampai 1000. Nggih, monggo. Nah, ini Pak hasilnya. Lah ini kan ada nih. Berarti nggak lolos nih. Hampir lolos. Hampir lolos. Syaratnya 20%. Oh, ini kurang 3% ya, Pak ya? Nah, tapi Ibu turun coba. Yang dianggap Ibu tuh ngutip ke siapa? Bener nggak tuh? No, kan aneh, Bu. Naik dikit. Stop. PDF Factor. Ibu tuh ngutip ini. PDF Factor. Ibu itu. Oh, ini memang salah satu ininya. Memang salah satu yang saya kutip, Pak. Lah iya, kan ketahuan Ibu ngutip kemana. Oh, berarti kalimatnya harus diparafrase ini. Nanti diparafrasing. Tapi Ibu turun ini kan ini aibnya di sini pokoknya yang 7%. Oh, yang sebelah sini ya, Pak. 10 total jadi berapa gitu kan? Oh. Coba Ibu turun sekarang. 20. Nah, terus turun. Definition. Nah, sekarang terus turun. Nah, Ibu coba download PDF report.
Bentar, Ayam lagi. kerja. Waduh, suruh apa ini? Truk. Oh, sebentar. Truk 1, 2, 3, 4. Ini truk. Oke. Udah jalan belum, Bu? Baru directing tuh Pak. Ya, tunggu aja berarti. Sambil Nah, tapi menunggu. modelnya seperti itu, nanti Ibu jangan kaget Ini, kalau di ini nah Pak. itu. Nah, Ibu sekarang apa itu? Dupli checker. Ini PDF Pak. Ini yang Ya nggak apa-apa. download. Kan untuk report kita kan nggak masalah mau PDF Oh, iya. atau Word. Untuk kita ngerti aja. Coba sekarang di download atau di apa itu, Bu? Kok tulisannya tidak ada tulisan download ya? Itu ada di coba di atas tuh tadi. Tulisannya konversikan ke Word. Mana ya Pak? Coba Ini. coba. Iya, itu ada kan di kanan ini loh, Bu. Di atasnya ada lagi apa? Di sana coba. Di atas ini. Konversi ke Word. Cuma Turun, gitu ya, Pak. turun. Sekarang turun coba. Terus ini file yang tadi kayaknya. Nah, Ibu sekarang dipindah ke mana nih? Ini ke apa? Ke Coba lihat Google ke Drive. Ke Google Drive. Oh ini. Iya, coba aja. Dan nanti dilihat di situ. Oh, J. Tapi sekarang pun sebetulnya Ibu tahu ngopinya dari mana kan gitu, J? J. Yang Lihat, tadi itu loh. lihat mengedit. Oke. Oke, berarti sekarang tinggal melihat ke Google Drive. J, tadi mana tadi? Oh, iya. Filenya lari kemana tadi? Oh. Jurnal psikometri. Ini kebetulan saya masuknya di tengah-tengah jurnal. Coba saya ketik saja. Intro. Iya. Walah, semuanya. Berarti Oh, bukan kalau hilang, bukan. Pak. Sebentar saya cari lewat ini, Pak. Gmail saya langsung. Baik. Maksudnya di drive kan? Iya. Nanti Mohon maaf, Pak, ini masih katrok ini, Pak, non sewu. enggak Lambat apa-apa, Bu. Ini setahu saya biasanya malah langsung keluar ininya loh. Oke, nggak mau itu, Pak. Iya, maksudnya tadi itu lari kemana gitu loh maksudnya. Saya nggak tahu di folder mana apa di. Dari yang paling atas, Bu. Yang data tadi di yang paling atas coba. Ini terakhir, Pak. Coba saya terakhir diubah nih, coba. Biasanya tersimpan di yang paling atas. Nggak ada, Ibu. Atau yang paling bawah? Enggak ya? Paling bawah. Paling atas biasanya. Oh, paling atas ya benar. Paling Iya. bawah. Paling atas. Paling atas. Biasanya Terakhir- paling atas. Terakhir tak lihat. diubah kan ini tanggal 26 jurnal psikometri ini. Tapi itu September sekarang kan? Ini simpanannya jamnya tadi pagi, yang sore enggak, siang enggak ada. Belum tersimpan, Bu. Oh, berarti belum ya? Nah, ini jam 7 terakhir jenengan nyimpan Oh, jam iya, 7. belum. Coba balik ke dupli checkernya aja lagi, Bu. Itu dari situ apa Kembali. tadi salahnya di mana? Ini Yang tadi itu. download ini mungkin Nah, Pak. ini loh. lebih baik Ini Nah, coba download PDF PDF report. coba. J. Nah ini, coba saya masukkan di picture, gampang. Biar gampang ketahuan. Nah ini terus ketahuan Pak. Terus Pak, sekarang dibuka hasilnya, reportnya kayak apa? Ini Pak, kelihatan Pak. filenya coba. dibuka, Bu. Nah ini, Nah ini, kelihatan ya? iya. Ya, iya. Coba turun. Ibu. Plagiarismnya 23%, uniknya 77. Nah, kayak gini nih, nanti kalau kita rajin ini di print aja, Bu. Terus Ibu, Di bawah ada tandanya enggak, Pak? coba turun sebentar. Coba turun. Ada ini Bu, dia. yang ini. Ini Oh, memang nah itu. ambil dari Nah, itu. sana, jadi perlu diubah Itu bahasanya. Pak. ada. Nah, itu ada Stabilo. komentarnya itu. Iya. Kan ini memang Bentuknya ambil. beda ya, Pak Duat. Bentuk Betul. kodenya beda-beda ya. Kalau tadi yang- Pak Duat itu kan angka-angka huruf nomor begitu. Oke. Ini stabilo gitu.
Mungkin beda tahun ini beda itu yang punya saya itu dipindah harus bayar itu loh Bu, saya nggak tahu. Itu kan November 2020 ya. Saya juga kaget loh kok beda lagi. Kalau ini kan tidak kelihatan Pak, kesalahannya ada di kata tulis atau ini loh Bu, ini loh Bu. Spasi. Ini Gimana? Loh. Kalau ini bukan kan loh Bu, bukan Grammarly loh ini. Ini kalimat ini milik orang lain. Oh iya ini plagiat. Karena ini kan Bu, saya memang ngambil dari jurnal tapi tidak mengubah kalimatnya. Jadi plak-plak. Katanya begitu. Nah ini malah sama aja 1, 2 tadi nggak penting. Kalau itu kan Grammarly Bu. Kalau ini kan Budia ini istilahnya nyuri dari mana gitu. Ya, kalimat mana yang dicuri gitu loh. Atau yang masih asli miliknya dia. Tulisannya apa adanya persis yang ditulis ini gitu loh. Iya. Persis nah, plek banget ini. Iya, karena plek itu dia ya Pak ditunjukkan. Tapi kalau dilihat di sini padahal memang yang saya ambil adalah yang dari pengarang ini Pak. Seperti ini misalnya Kushner dan Vosner. Ini juga dia disebut juga sama. Di sini Kushner dan Vosner. Bukan begitu Bu jawabnya. Yang benar coba naik lagi tadi yang di warna-warni. Ini Pak. Nah, Ibu itu ngutipnya ini loh. Said that in term of construct, welfare or quality of life, QOL refers to how a person feels life satisfaction. Ini persis punya siapa gitu. Gitu loh. Punyanya si Kushner, Pak. Saya ngambil memang dari Kushner. Betul. Tetapi Ibu kalimatnya mulai dari said that. Ini yang dimaksud Ibu mencuri. Bukan Kushnernya. Ibu udah benar ngutip Kushner. Tapi kalimat ini bukan kalimatnya Ibu. Ini kalimatnya seseorang. Berarti gitu mestinya saya tetap ubah ya Pak. Jadi misalnya itu namanya paraphrasing. Iya. Kalau yang dibalik barangkali. Monggo. Nah, iya. Sekarang teman-teman pengen ngerti nggak mau paraphrasing? Ya. Saya stop share screen dulu Pak, sebentar Pak. Iya Pak, tahu gini Mas seru tuh berarti Pak. Ya. Saya jadi tahu. Berarti selama ini saya keliru kalau ngambil mengutip itu ya kalimat apa adanya itu yang saya kutip berarti nggak boleh. Itu namanya plagiarisme. Siap. Kita saya sebagai plagiat namanya. Nah, sebetulnya bukan masalah itu, Bu. Begitu kalimatnya loh ya, bukan temuannya loh ya. Ibu misalnya ngutip Dratmaji, paper saya itu bunyinya Kushner terus tadi said that bla bla bla. Itu Ibu bisa aja ketahuan nyuri dari saya atau nyuri dari Kushner, tetapi intinya adalah kalimat Ibu itu persis sama yang saya tulis. Oh, jadi kalimatnya pun tidak boleh sama plek gitu ya Pak, harus diubah. Ya? Harus diparaphrasing. Paraphrasing. Kan bayangan kita, kalau kita udah nyebut penulisnya, itu bukan plagiat. Iya, betul. Enggak begitu. Kalimatnya plek itu dianggap plagiat. Iya. Walaupun kita ada ngutip Kushner. Oke ya. Pak Duet, izin Pak. Izin, monggo. Menyampaikan ini sudah kelihatan Pak, tapi kok tertutup ya Pak. Di sini terlihatnya sudah memindai plagiatisme 100%, ya. 98% unik, 2% plagiat. Lah tapi kok nggak terang ya Pak? Wah ini bagus nih, saya belum pernah punya problem kayak gini juga nih. Tapi ini kan bagus Ibu, 22% loh, udah lolos banget ini. 2% Pak. Lah iya, udah lolos banget loh. Asik, yes. Berarti nggak jadi aib ya? Bu Yani ras itu aib. Ya ini baru intro. 2% itu udah bagus banget. Jadi prestasi ini Bu Maria. Cuma permasalahannya ini kok nggak kelihatan. Tapi ngeprintnya gimana tapi belum Pak? Itu loh Bu Maria. Berarti Bu Maria itu dari mana itu sumbernya? Loh, ya pemikiran sendiri Bu. Artinya beberapa saya memangnya Bu Maria sudah ahli. Semuanya ini karena disertasi, beberapa disertasi. Bapak kalau disertasi itu kan perlulah kutipan asli. Iya. Jadi ini sebentar, Bu Maria itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris Pak, yang tadi Pak saya potong. Oke, betul, bagus. Ada teman saya ngajari juga nyoba, ini yang punya Budia tadi, yang bahasa Inggris tadi dibahasakan Indonesia,
terus dibahasakan Inggris lagi, terus dipindah ke Ini paper. Bapak Nah, ini, sudah Bu. muncul. Mohon maaf. Nih, Sudah muncul Pak ini 2% plagiat, 98 unik. Nah, Ibu turun sebentar coba. Ini ini bagus semua banget. sudah diparafrase ini, Pak. Ya, jadi Ibu ini yang agak mirip itu sama punya Bu Agustiningrum. Punya saya sendiri, Pak. Nah, itu yang Itu Bu Jadi Maria. memang itu tulisan saya beberapa, Pak. iya betul, itu namanya self plagiarism. Oke, baik. Tidak masalah ya, Pak. Nggak masalah, tapi kalau Tapi jurnalnya dengan judul yang berbeda, dengan konteks juga berbeda. Baik. J. Tapi kalimatnya mungkin harus ya 2% udah bagus, Bu. Tak biarin aja itu. Tapi Ibu kan sekarang bagus tahu. Ibu tuh ngutip punya diri sendiri gitu loh. Jadi Ibu pernah publish, terus Ibu nggak sadar, kan di komputer kita itu nggak usah baca yang dulu aja udah tahu. Kalimatnya diulang lagi, gitu loh Bu. Itu yang disebut sebagai self plagiarism. Ngutip punya diri sendiri. Kalimatnya masih yang dulu pun dipakai sampai sekarang gitu loh. Nah, itu bisa diparaphrasing lagi. Boleh begitu, tapi kalimatnya itu loh yang penting itu kayak Budiah tadi. Kalimatnya itu plek. Makanya langsung 23% tadi toh. Nah, itu harus diparaphrasing. Oke, sekarang siapa lagi yang mau sharing aib? Kalau saya banyak itu Pak, tapi jadi paham Pak. Enggak apa-apa Bu, sekarang- banyak sedikit itu. Ini kan belum itu baru itunya toh, belum di Grammarly-nya. Iya. Grammarly-nya berapa? Tadi kebetulan kok udah dibayar ya. Saya dulu nggak bayar tuh. Ya, Kuri ini baru dibelikan anak saya Pak. Saya nggak punya Shopee, dia yang belikan. Ini masih proses katanya. Oke. Oke. Jadi cara lain kalau untuk Grammarly yang gratisan lengkap itu, Ibu teksnya itu langsung diketik di Word yang sudah ada Grammarly-nya. Coba. Iya, Dia diinstalkan. punya Dulu, Grammarly di Word toh? Sebelum diinstal ulang ada Pak, tapi ini kemarin kan Office-nya ada trouble, kemudian diinstal ulang hilang Pak Grammarly-nya. Oke, jadi itu bisa diinstal, terus di-attach di itunya, di Word. Jadi kayak Word-nya kita jadi kalau canggih itu punya satu Grammarly, satu Mendeley, atau Zotero, atau EndNote. Dulu pakai Pak, waktu menulis disertasi saya pakai, tapi ini sudah selesai terus jadi ketika rusak Office-nya lalu saya ganti dari 386 atau 368 itu Pak berubah menjadi yang biasa Office-nya. Oke, kalau di Event sudah punya Turnitin atau Agent Ticket belum, Bu? Kelihatannya belum, Pak. Wah, ini Pak Slamet ini yang bertanggung jawab ini harus minta rektor untuk beli. Karena di mana-mana itu di unit LPPM itu. Bagian publikasi. Tadi saya ditawari yang tidak student itu 90.000 sebulan itu, Pak. Ini yang sedang proses beli. Kalau kayak gitu sharing aja. Okay. Sharing ya, yang nanti tinggal komputernya harus pakai komputer Budiah gitu loh kalau yang online tuh. Oke. Oh. Itu aja. Tapi nggak bisa terus Bu Diasih yang gratisan juga mau kayak Budiah itu nggak bisa. Dia harus numpang komputernya jenengan. Oh iya, nanti dimasukkan ke punyanya kampus saja Pak. Yang saya beli itu ya. Jadi nanti semua orang bisa pakai. Notanya diklaim ke Pak Slamet, Budiah. Ya, nanti notanya saya klaimkan ke Pak Slamet. Nanti dipasang di prodi sini bisa Bu sama Mbak Nur nanti saya pasangnya. Iya. Sudah pernah. Ya itu Pak Slamet. Sampaikan ke Pak Dega, tapi waktu itu katanya masih sedikit gitu sehingga antara dana untuk nyewa dengan artikel yang di Turnitin itu kurang imbang katanya begitu, tapi sampai sekarang perkembangannya saya juga iya saya sudah usulkan dulu sama Pak Dega bagian itu ya setuju saya Pak Slamet. Jadi memang di tempat kami juga ada diskusi begitu, karena ternyata begitu misalnya Pak Slamet beli bayarnya mahal, terus Budiah itu artikelnya ya itu aja satu itu loh, setahun tuh ya satu itu. Jadi terus sudah berhenti gitu loh. Yang lain nggak nyetor artikel atau apa gunanya beli gitu. Iya. Atau langganan.
Iya. Sehingga kalau kita punya teman yang di prodi entah di mana itu bisa numpang aja. Tapi saya ngakalinya pakai dupli checker tadi. Plek sama. Saya sudah nyoba dupli checker kalau lolos itu 90 itu 20 itu dapat pasti. Nah, kayak Budia tadi kan 23 langsung. Itu baru introduction itu. Iya, belum lagi itu ya Pak, yang bagian teorinya. Teorinya lebih parah lagi itu. Bisa-bisa 90%. Lah iya. Itu dia. Discussion-nya juga iya Pak. Discussion-nya kan juga masih ada kutipan juga. Betul. Makanya persentasenya bisa tinggi banget tadi. Iya. Tapi ini jadi pelajaran buat saya Pak. Berarti di parafrase. Nanti saya parafrase yang itu Pak. Itu kemarin kan karena bikin bahasa Inggris langsung dari ngetiknya pakai bahasa Inggris jadi tidak translatean. Tapi kalau mungkin pakai translate hasilnya akan berbeda Pak. Oke, jadi kalau bisa nanti kita selesaikan Budia. Oke. Sekarang penyakitnya yang turnitin dulu, yang dupli checker dulu. Oke. Begitu ketahuan, ini serunya kalau semua ini ikut nyoba punya sendiri-sendiri. Ya, ayo yang lainnya Pak. Terus setelah ini, nyoba Pak. setelah ini baru paraphrasing. Tapi kalau nggak ada yang punya, Saya ya, tak ngumbar aib Pak. mau pamer aib. Iya, mau pamer aib. Ayo dicoba Ya, Bu. setuju. Kalau nggak sekarang kapan lagi Bu Yani? Ayo. Pamer Ayo aib. Bu, coba Bu. Coba monggo. Coba ya. Jangan putus asa. Mohon maaf tadi terlempar nggih. Ini baru bisa Ya, masuk saya lagi. juga. Oke, monggo. Saya belum bisa masuk bulan Oh, ini. enggak, siap Bu Yani. Wait. Saya tanya Pak dua tadi. Lu mau Sampun, izin Bu. kok tanya, Pak? Oke. Oh, gue terlempar. Pak Selamat mau tanya diskusi apa Oke, tadi? sebentar Pak, ini enggak konekin. Suara saya bagus Pak, dengar ya Pak? Tetap Iya. dengar, gitu. Agak lemah memang suaranya. Kemarin saya ini kan sama Bu Maria juga masukkan jurnal di ujian 4. Ujian maksud saya ke 4 itu. Nah, sudah saya turnitin dan hasilnya terus terang dadak Pak. Ini turnitinnya di luar. Jadi ada dikasih alamat sama Bu Maria itu, saya lewatkan di sana. Bayarnya 75 bayarnya. Hanya setelah saya masukkan itu yang di jurnal itu kebaca 18 Pak. Jadi waktu dandaknya itu 12 untuk plagiasinya, tapi di luar jadi 18. Nah yang saya tanyakan Pak, apa memang ada apa tipe yang berbeda untuk cek turnitin atau gimana tipenya atau modelnya Pak? Ini Pak. Jadi yang pertanyaan bagus nih Pak Selamat. Jadi yang namanya turnitin apapun yang kita cek waktunya berbeda itu bisa hasilnya berbeda. Oh, Contoh, begitu ya Pak? Lah iya, contoh gini, Pak Slamet tuh ngupai orang tadi misalnya bulan Juli, ya toh? Ya, Terus diserahkan bulan Agustus. betul. Nah, selama Juli Agustus itu kan ada paper lain yang duluan sebelum Pak Slamet. Di dunia betul, ya, Pak. angkasa, di cloud itu, di awan atas tuh. Nah, penambahan selama sebulan masuk akal cuma naik 2%. Masih beruntung itu. Makanya bisa saja naiknya lebih banyak ya Pak? kemungkinan lebih banyak. Kalau berkurang nggak mungkin malah. Pak Karena Gua punya saya gimana ini Bu? Coba. Aib saya gimana ini Pak? Oh bagus ini udah diusahakan jadi 90 Bu. 87 menjadi 90. J. Terus 13 ini berkurang menjadi 10. Tapi Ini menjadi 10. di jurnal proceeding nasional, seminar internasional itu udah 80% aja lulus. Ini Agustiningrum lagi Pak. Ada Agustiningrum. Ini gara-gara. Jadi gini, Teranunya ya, tersangkanya lagi ya Bu. ini Bisa begini. Agustiningrum lagi. Ini begini Bu. Gimana? Bu Agustiningrum itu nggak masalah. Yang masalah itu Ibu mulai dari building a growth personality dan seterusnya itu. Ibu itu pinjem orang, bukan Yeah. Ibu nulis sendiri. Iya. Itu loh.
Iya Jadi Pak, yang- itu tulisan saya Pak. Itu Ini yang persis diparafrase ya, Pak? saya itu Pak Agustiningrum itu kan saya Pak. Itu kan pernyataan saya sama persis di sebuah artikel saya. Gemar itu Nah, penggemarnya itu. Bu Agustiningrum. Nah, ini kan ketahuan di sini nih. Ini difficult to measure construct conceptual and bla 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 itu. Tapi Ini saya tulis sumbernya loh, Pak. Loh, bukan masalah sumbernya, Bu. Betul. Masalah Kalimatnya ya. Betul. Kalau sumbernya ditulis itu sebetulnya udah bukan Jipla. Ya. Jipla itu kalau Ibu malah nggak nyebutkan ini. Ibu itu dihilangin Agustiningrum, Ibu tetap ketahuan loh. Ibu bersih nanti malah lebih parah lagi di situ. Betul. Building a group of personality itu bukan milik Ibu, itu miliknya Bu Agustiningrum. Wah, lebih parah lagi. Wah, parah lagi itu, Pak. Itu Nggak apa-apa, jelas-jelas saya izinkan, Pak. Bu Yani tak izin ke wong Agustiningrum. Yang penting izin aku ya Bu. Nah, ya, sudah izin ini. Pak jadi, Dua, monggo Bu Lili. mohon bertanya, untuk penyelesaiannya ketika seperti ini bagaimana? Tadi kan selain parafrase, apakah ada cara lain untuk mengurangi ini ya? Untuk mengurangi tingkat plagiasinya. Mohon penjelasan, Pak. Iya ya. Jadi setelah ini sesi berikutnya paraphrasing. Jadi saya ingin tahu penyakitnya ini tolong disimpan ya. Aib-aib ini. Malu saya nih, Pak. Oh, jangan malu Bu, ini biasa, ini udah bagus Bu. Karena prosiding nasional, seminar internasional itu hanya 80 Bu. Ini 87 udah lulus. Oke. Gitu. Nah, cuman ini kan kalau saya dengan ini kan kita melakukan sendiri Bu. Ini langsung saya tahu, waduh ini aku ngutip beneran, ngopi dari sana pindah ke sini. Itu loh, building a group, bukan masalah Bu Agustiningrum-nya, bukan. Iya, iya. Diajari paraphrasingnya, Pak. Kita Nah itu diajari dia, paraphrasing. makanya session berikutnya. Session berikutnya itu Ibu ngumpulin penyakit ini, ya. Tolong yang file Ibu asli, tolong dikasih warna ini. Ya. Yang nanti akan di paraphrasing. Bagaimana melakukan paraphrasing. Seru lagi itu Bu. Nanti terus di run lagi, pakai ini, ketemu itu hilang itu Bu. Gitu. Ya, ya. Nah, memang kita inginnya langsung bernafsu lari ke plagiarisme kan. Padahal di Word Ibu itu ada itu Grammarly kalau diinstal. Ya, ada. Pernah Iya. baca tapi belum pernah pakai, Pak. Nah, nanti kita pakai itu. Oh. Ini kita itu saling silang ini. Ibu betulin ini grammarnya jebol. Grammarnya kayak punya saya tadi, 87 dari 70 berapa itu. Oh. Itu jebol pasti. Terus Ibu betulin grammarnya lagi. Bukan turnitinnya. Terus nanti kalau grammarnya udah benar, diturnitin insya Allah udah nggak masalah, nggak berubah. Kalau berubah kayak punya Pak Slamet tadi, Ibu terlalu lama antara running turnitin Juli, terus mau disubmit ke jurnal September. Nah Juli sampai September itu kan ada orang submit di awang-awang donjonyo ini. Nah itu nambah penyakit kita. Kita semakin telat, semakin banyak dianggap ngutip orang lain gitu. Artinya banyak yang juga mengambil tema yang sama ya Pak ya, sehingga kemudian kemungkinan bisa sama J, dalam pembuatan bahasanya. Oh begitu, siap-siap. Saya beri contoh misalnya Bu Agustiningrum ini kalimatnya Ya, persis Pak. ini kan? Ya. Nah, misalnya saya juga tertarik penelitian itu, terus saya ngutip plek seperti itu lagi. Nanti di sini tuh similarity-nya itu tinggi lagi. Saya mirip Bu Agustiningrum, saya mirip dengan Duat Maji gitu. Jadi Bu Dwi Asih ini kayak ketinggalan kereta terus gitu loh. Kalau gerbongnya ya Pak ya, betul. Oh, kalau nggak segera disubmit. Oh, berarti pengaruh ya Pak, terlalu lama di proses submit itu juga berpengaruh pada kemungkinan ini ya Pak. Nah contohnya punya Pak Slamet tadi loh. Betul Pak, itu kacek sebulan kok Pak. Nah, ya toh, naik 2%. Makanya novelty juga bisa diukur dari situ sebetulnya. Kalau pas kita bikin proposal tuh. Tapi kan tetap untungnya kita proposal kita bahasa Indonesia. Jadi kalau
Turnitin itu sedikit gitu loh. Siap, Pak. Orang Indonesia yang nyontek, tapi begitu diangkat ke dunia, ya Allah, nyonteknya oke banget gitu loh. Oke, semakin menarik ini. Ada penyakit lain yang dipunyai oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Kalau saya penyakitnya itu males, Pak. Gimana menghilangkan yang itu, Pak? Nggak bisa diobati itu. Kalau yang kayak gitu nggak usah ngundang narasumber ahli pendidikan. Tidur aja. Undang hakim. Motivator ya Pak yang diundang. Betul. Padahal beliau motivator loh itu. Kok malah males. Ya Bu. Halo Bu Lili, itu Bu Lili share Bu. Oh iya, ayo Bu Lili. Mari nge-share aib. Saya sudah nge-share aib tadi. Bu Lili itu aku ngerti, itu udah running sendiri Bu, dua saya tadi. Terus plagiarismenya tinggi terus nggak mau share. Pak Dwat perso aja. Saya belum siap ini karena sambil disambi-sambi nih. Maaf, jadi kurang begitu fokus. Cuma memang pernah saya pengalaman itu hanya 9%, Pak. Wah, udah bagus tuh. Ya, waktu ini proceeding internasional 2018. Nah, itu hanya 9 sih. Walaupun waktu itu dibantu Turnitinnya karena saya juga masih gaptek begitu. Alhamdulillah ini kalau memang dengan pelatihan ini banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya dapatkan, pengalaman dari penjenengan Pak Barakallah. Dulu pakai Turnitin itu Pak oleh lembaga di mana saya kuliah di UNES dulu itu. Jadi dibantu untuk dihitungkan, ternyata hanya 9% saja. Matur nuwun. Nanti saya siap untuk mencoba yang sudah-sudah dan yang akan dikirim ini. Kebetulan saya punya 2 artikel, tapi levelnya saya hanya mau mengejar ini Sinta saja. Ini sedang proses revise di Sinta 3. Oke, Pak matur nuwun. Alhamdulillah nanti akan saya coba. Betul Pak Duet. Saya malu nanti ad-nya ketahuan banyak. Siap malu sebenarnya saya, tapi ini saya belum mempersiapkan kayak tadi. Mungkin ada yang jurnal yang akan saya inikan, tapi belum dipotong dulu gitu. Maklum Pak Duet, saya agak gaptek dibanding Bapak Ibu itu yang tadi Bu Diah, Bu Yanin, Bu Maria itu top itu. Dia tidak gaptek teknologi. Saya paling gaptek Pak. Tapi saya ingin beliau-beliaunya belajar. Oke, matur nuwun Pak. Iya Bu. Saya nggak gaptek tapi katrok Bu. Tapi semangat belajar Pak, nggak apa-apa. Lebih baik katrok dan diberitahu daripada katrok tapi terus-terusan nggak ada perbaikan. Betul. Nanti saya malah mau latihan sama Ibu Maria dan semuanya yang sudah mencoba, barangkali saya menemukan Iya Bun, nanti belajar bersama saja. Saya juga baru bisa ini. Pak Duet rasanya kok bodoh banget lah kita. Iya, izin ya Bu Yani ya. Tapi sebaiknya begitu Bu, harus merasa bodoh sehingga kita belajar terus. Betul. Gitu. Alhamdulillah, matur nuwun, monggo. Oke, jadi sesi besok kalau mau diteruskan ini serunya adalah di ininya, di apa? Paraprase, Pak. Paraprasing itu. Ya Pak, besok Pak. Sekalian nanti saya kalau sudah beli Grammarly sama Turnitinnya sekalian nanti. Pak, nun sewu, paraprasenya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris Pak? Bahasa Inggris dong Bu. Siap. Bahasa Inggris. Siap nanti disiapkan. Jadi Bapak. Jadi yang kita omongkan ini semua bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mesti coba di-run bahasa Indonesia mesti sedikit. Plagiarismenya. Maka itu kayaknya saya 100% Pak. Karena di dunia ini bahasa Indonesia kan sedikit. Gitu loh. Oh iya. Iya Pak, betul. Masuk akal.
Kira-kira begitu. Pak, mungkin nggak seandainya jurnal itu adalah jurnal yang sudah punya kita, tapi sudah dipublish. Kemudian kita coba diturnitin atau dicoba pakai duplicate checker, bisa 100% nggak Pak? Kan itu sama blog, memang itu yang diupload, misalnya itu yang dipublish. Ya, masalahnya jurnal kita yang kita, nah yang sudah, makanya bahayanya begini Bu, kalau Ibu sudah berniat melepas data untuk jadi jurnal, itu harus betul-betul dianggap hilang loh Bu. Iya. Kalau Ibu pakai lagi itu ketembak lagi. Iya. Nggak usah begitu Bu, jangan kaget nanti kalau misalnya Bu Diah ini punya materi buku ajar atau masih sederhana itu loh, masih PowerPoint atau manual diktat lah. Terus ada mahasiswa Ibu bikin blog, terus dimasukkan, nanti Ibu jangan kaget, Bu Diah mengutip mahasiswanya. Penting itu Pak. Karena buku blognya ajar itu harus di-anti plagiat Pak. Oh, jadi yang nun sewu Pak, berarti yang duluan mengupload itu yang dianggap yang nomor 1 nih Pak. Artinya yang bukan milik pribadi. Oh, gitu ya. Betul. Saya punya teman waktu itu saya ngajarin kayak gini ke Papua. Itu mahasiswa, "Loh Pak, saya kok ini kurang ajar banget nih Pak, murid saya kok." Dilihat dulu dia itu jurnal atau ternyata blog, Bu. Blog. Dia bikin blog sendiri dari materi-materi dosen itu dimasukkan. Nah, terus misalnya Bu Maria bikin publication. Nah, nanti duplikasi punya mahasiswanya Ibu yang pakai punya Ibu sendiri gitu loh. Iya, betul. Nah, itu yang gitu. Itu kehitung itu. Makanya mahasiswa itu juga jangan main blog-blog aja, itu harusnya juga ada aturan penulisan gitu. Nah, itu Pak, kami juga baru tahu ini Pak. Terima kasih. Sudah diberi sesuatu yang mencerahkan. Betul. Jadi yang duluan siapa mengupload di awan, itu yang duluan kita dianggap menjiplak. Oke. Ayo kita segera mengupload semua hasil karya kita. Selak keduluan mahasiswa. Berarti mahasiswa ini kreatif toh Bu. Ya. Oke, ini udah hampir 2 jam juga ternyata. Nggak terasa Pak. Iya, kalau Bu ketemu Bu Diase, Bu Lili, Bu Dia, ini seru. Sekarang ada Bu Maria ini tambah seru nih. Ini emak-emak Pak. Jadi Pak Duat itu tenar di kalangan ibu-ibu di Universitas IFET, Pak Duat. Oh begitu ya. Ini yang muda-muda kok nggak pernah ngomong ya? Iya, padahal pinter-pinter loh Pak itu. Iya ini, Bu Rate ini kemarin ngomong banyak, sekarang diem aja. Diem aja, takut sama emak-emak. Besok Bu Rati ngomong banyak. Yang lainnya malah nggak kelihatan wajahnya nih. Bu Ari, padahal mereka Wahyuni. pinter-pinter loh Pak. Bu Leni itu luar biasa itu. Pak Muhammad Anggi ini ada terus tapi nggak kelihatan wajahnya. Pak Anggi boleh dibuka Pak Anggi. Bu Dwi Septiana boleh dibuka juga. Biar Pak Duat perso, monggo. Siap saya ini Bu Leni. Nah ini Pak Anggi sudah muncul. Bu Dwi juga mana Mak tadi Bu Dwi? Nah Bu Dwi muncul. Oh. Ternyata ada benar ya. Ya. Kalau yang muda itu harus dipanggil satu-satu gitu, Pak. Gitu, Mbak Rate nembe ketok. Jiwanya masih jiwa mahasiswa, Pak. Ayo Bu Rate, cerita aibnya belum kelihatan aibnya. Iya, Bu Rate tuh pintar juga itu, Pak, tapi diem aja itu. Nah, ya. Ayo, Bu. Besok kelihatan semua aibnya besok, Pak. Itu kasusnya mesti sudah running sendiri, diam-diam terus aibnya banyak terus saya nggak share gitu. Aduh, ampun Pak. Oke, Bu Leni. Ya, Pak Duat. Ya, berarti kita akhiri dulu. Ya. Sesi berikutnya mohon disiapin, nggih.
itu lagi kesalahan-kesalahan. Nanti kita coba bedah satu-satu paraphrasing tadi yang sudah punya Bu Diasih gitu. Iya. Kita liatin di rugi Saya mau nih kalau nyoba nggak bisa. paraphrasingnya, Pak. Wes biar aibnya kayak apa, biar hancur-hancuran. Kalian belajarnya, Bu. Kalian ke depannya kita nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Kalau nggak gitu kita nggak tahu. Iya. Terus paraphrasing itu nggak harus ditunitin dulu loh, terus baru di paraphrasing. Pokoknya begitu ngopi dari pernyataan siapa, itu langsung di paraphrasing bisa loh. Gitu. Ya itu lebih baik Kak kayaknya daripada double-double nanti. Jadi daripada langsung dirantunitin konangan gitu. Mending paraphrasing duluan. Kalau apa urutannya begitu ya, Pak ya? Urutannya begitu tergantung Ibu punya waktu atau enggak. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan itu. Punya waktu enggak, terus punya kemampuan bahasa Inggris enggak, itu tuh dimainkan akhirnya milih yang mana gitu. Karena kalau udah kepepet itu kadang-kadang paper jadi turunin dulu aja, karena dia minta turunin toh. Nah, baru kalau ditolak langsung, aduh paraphrasing nih gitu loh. Langsung tunitinnya hancur lagi. Hancur lagi gitu. Oke, Nje. Ya. Monggo Bu Leni ditutup. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sesi hari ini luar biasa serunya. Mohon maaf Pak Duat, saya belum ada aib untuk diumbar-umbar. Nggak punya aib. Ini tempat yang tepat Bu Leni buat ngumbar aib. Padahal ternyata ayo kita wudhu. Bu Leni, sewu untuk Bu Yani kita belajar karena kita memang belum pandai, maka kita belajar ini. Gitu. Iya, ini sama belajar. Bu. Aibnya banyak saya, lebih banyak. Dan saya belajar tentang ayo kita buka baju rame-rame. Ya, baik. Dan saya belajar banyak hari ini Pak Duat bahwa ternyata tidak punya aib adalah aib besar bagi saya. Bahwa ternyata saya tidak ada artikel untuk dibahas di sini. Artinya begitu kan, ini adalah aib terbesar bagi dosen. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang juga menyimak meskipun dalam diam dan dalam gelap ya, yang tidak kelihatan wajahnya, tetapi tetap melaksanakan dan mempraktikkan apa yang sudah kita lakukan tadi bersama Pak Duat Maji dan sudah dicontohkan, disimulasikan oleh ibu-ibu dokter yang hebat dan luar biasa bersama-sama siang hari ini. Nah, terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Besok kita ada lagi sesi pukul 13 Pak Duat besok. 13, oke. Saya cek dulu di jadwal pukul 13 kalau nggak salah. 13 sih, iya betul. Betul. Jadi besok Selasa itu hanya satu melanjutkan materi proposal di pertemuan ke-7. Tapi mungkin materi boleh ini ya, boleh fleksibel sama Pak Duat, nanti tergantung kebutuhan teman-teman atau arah diskusinya nanti menuju kemana. Karena luar biasa ini arah diskusinya bisa ke kanan dan ke kiri. Iya, kebutuhan. Sesuai dengan yang kita inginkan dan alhamdulillah narasumber kita paham banyak hal, luas sekali wawasannya. Jadi bisa ditanya apa aja. Terfasilitasi dengan baik oleh Pak Duat Maji. Dan beliau tidak pelit ilmu, Bu. Betul itu. Kami belajar banyak dari beliau. Terima kasih Pak Duat. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami panitia. Kita bertemu kembali besok siang dengan suasana yang lebih hangat dari hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Duat. Terima kasih Pak Duat. Terima kasih. Terima kasih. Bu Leni dan Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Seluruh panitia Bu Leni, Bu Destia, terima kasih.